Selagi nggak cederain fisik kita, abaikan aja. Kita nggak perlu reaktif. Batra rumah tangga pasutri Ricky Harun dan Hervisa Novianti yang adem ayem mendadak diterpa badai dahsyat. Gara-gara beredar video diduga Ricky sedang di tempat karaoke sambil karaokean ditemani LC atau Lady Companion, pendamping wanita yang bertugas menemani pelanggan bernyanyi agar merasa nyaman. Melihat video tersebut, netizen auto heboh berjamaah. Ada yang syok melihat Ricky Harun yang selama ini dicap sebagai spek suami idaman, setia dan sudah hijrah dan selalu menjaga pandangan, serta tidak mau bersentuhan fisik dengan perempuan lain. Ternyata masih doyan karaokean bareng cewek lain. Fix, gue udah gak percaya sama laki-laki manapun. Pria mana lagi yang harus gue percaya? Namun tidak sedikit pula netizen yang berkeyakinan kalau video Ricky Harun itu merupakan video lawas. Jauh sebelum Ricky Harun hijrah dan masih suka keluyuran di dunia gemerlap. Itu mah dia pas masih lajang sih, kelihatan banget mudanya. Video lama nggak sih? Sekarang kan dia jenggotan dan ubanan juga. Terlepas dari rumor tak sedap itu, faktanya Ricky Harun dan Hervisa Novianti memang masih harmonis di depan kamera. Mereka baru pulang usai liburan di Korea. Namun yang menjadi sorotan, wajah Hervisa seolah memendam rasa kecewa dan amarah kepada sang suami. Entah karena lelah atau capek hati setelah melihat video viral suaminya di tempat karaoke. Balik Jakarta. Sampai ketemu juga. Kabar siapa? Dihina, dimaki, diremehkan, yang sebenarnya kita nggak perlu balas. Prestasi akan lebih berbunyi, kebenaran akan lebih bersuara. Biar aja, selagi nggak cederain fisik kita, abaikan aja. Kita nggak perlu reaktif. Ketenangan dan kedamaian hati itu mahal. Jangan izinkan siapapun merusak ketenangan dan kedamaian hati kita. Sebelum menikah dan hijrah, dunia gemerlap memang jadi kehidupan sehari-hari Ricky Harun. Bahkan saat Hervisa memutuskan menerima lamaran Ricky Harun untuk menikah dan menjadi istrinya, Ricky baru saja selesai bekerja sebagai disc jockey di sebuah klub malam. Hervisa sholat malam meminta petunjuk kepada sang halik. Ricky Harun nge-DJ di klub malam. Aku ingat banget waktu itu tengah malam aku beres sholat istiqoroh. Terus itu jam 3 pagi, aku jam 4 pagi gitu, aku lupa. Terus aku telepon kamu baru beres nge-DJ. Kayak gitu. Karena aku tahu kamu baru beres nge-DJ, terus aku baru selesai sholat istiqoroh waktu itu gitu. Terus aku telepon kamu, aku bilang, ya udah, ayo kita nikah. Kamu tuh bilang gini, mungkin saat ini aku bukan orang yang tepat untuk kamu. Mungkin aku tuh, aku jadi sedih. Mungkin aku tuh belum baik untuk kamu. Tapi aku tuh pengen jadi orang baik gitu. Tapi aku pengen berubah jadi orang yang baik, dan aku ngerasa ya kamu bisa bantu aku untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Maksudnya dari doa aku kan aku tumpahkan ke kamu gitu, ya kan? Kayak pertama aku ngeliat kamu, wah itu dari pertama ngeliat kamu tuh kayak sinyal tuh udah pas banget gitu, kayak 5G. Terus 16 tahun sudah Ricky Harun dan Hervisa Novianti mengarungi bahtera rumah tangga bersama keempat anak mereka. Ricky Harun sudah hijrah, meninggalkan dunia gemerlap dan bahkan sudah tidak mau lagi berkarir sebagai artis. Ricky harus fokus menjadi kepala keluarga yang terbaik untuk istri dan anaknya. jadi seorang suami dan menjadi seorang bapak itu berat banget tanggung jawabnya, dunia dan akhirat.
Sejak digugat cerai sang istri Atalia Praratia alias Ibu Cinta, Ridwan Kamil menghilang bak ditelan bumi. Apalagi langkah yang diambil Bu Cinta ini bertepatan dengan Kang Emil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK terkait korupsi Bank BPJB. Berbarengan pula terkuaknya satu persatu aib Kang Emil dengan sejumlah wanita, salah satunya Aura Kasih. Di tengah teka-teki keberadaan Kang Emil dan jelang inkrah 21 Januari mendatang, warganet mendadak dihebohkan beredarnya foto dan video Kang Emil yang terbaring lemah di atas sebuah tempat tidur rumah sakit. Walaupun kita tahu ya Daniel ya, kalau kamu masuk ke dunia politik praktis, you are on the spotlight. Jadi kamu tuh di komen, pasti. Kamu diam di komen, cara berpakaian kamu di komen, cara ngomong kamu di komen, dan orang di era hari ini nggak akan ngomen yang positif, lebih cenderung nyari jelek-jeleknya kan. Diomongin, diapain, ya harus diterima aja. Dan yang menjadi sorotan ialah keberadaan Bu Cinta yang berdiri tepat di samping Kang Emil, yang sepertinya tengah menjenguk mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Ya, meskipun dikhianati berkali-kali, rupanya Bu Cinta masih berbesar hati menengok Kang Emil. Lantas sakit apakah Kang Emil? Benarkah Kang Emil dirundung rasa penyesalan lantaran tak hanya rumah tangga yang hancur, tetapi juga karirnya di politik? Jadi ketika saya menghadapi setiap ujian, saya jatuh gitu. Tapi pada waktu itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau ini memang kehendak-Mu, saya harus ikhlas. Terima kasih sudah bertahan. Lain dengan kehidupan Bu Cinta yang tak ada perbedaan dari biasanya. Pasca bercerai, Bu Cinta tetap bisa menjalankan bisnis dan karirnya sebagai dosen dan politikus. Bu Cinta mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak yang membuat cepat bangkit dan move on. Saya merasa Allah tuh cepat membuat saya terbuka matanya. Betul. Pada waktu itu saya diberikan petunjuk aja sama Allah sehingga saya tuh jadi ikhlas ya Bu ya. Berarti saya harus menunggu itu, terutama ketika kebaikan ternyata itu hadir Luar biasa. berjalannya dengan waktu gitu ya. Betul. Pada waktu itu mungkin tuh berontak, kenapa ya Allah gini-gini amat ya Allah, saya nggak sanggup Cuma gitu ya. aku seberat ini Seberat gitu ini, ya Bu ya. Sementara itu, Aura Kasih sendiri seolah ingin kembali membangun citranya sebagai single parent yang kuat. Kembali sibuk bekerja dan ogah menanggapi rumor skandalnya hingga kini. Dan Lisa tetap eksis dengan konten-konten sindir menyindir seolah menolak redup. Entertain kali-kali aja buat eksistensi lah. Aku juga orangnya gini doang, sederhana aja kan. Sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak hedon-hedon, nggak flexing-flexing, biasa aja gitu ya udah. Yang penting tuh hidup tuh cukup, semuanya cukup. Mau ngapain bisa, beli apa bisa, udah. Bukan soal finansial ya, tapi kan ini urusannya ke depan kan mental anak gitu. Jadi ya aku pilih yang memang laki-laki yang bagus untuk aku dan mental anak aku juga gitu. Dari segi agamanya juga harus bagus. Dikait-kaitkan dengan Teh Aura. Ya enggak ada masalah, aku mah santai. Toh kita juga berdua nggak ada ribut yang kayak gimana atau ada masalah, nggak ada gitu. Baik-baik aja semuanya. Sentuh cintaku, tapi tunggulah dulu, kau jangan coba merayu. Tunggulah dulu, kau jangan